Alvin yang baru bergabung. Apakah suara Mister clear di sana? Jelas? Jelas, Mister. Oke, nice. Minggu lalu ada yang mau ditanyain nggak, Alvin? Minggu lalu kita ini ya, kalau nggak salah belajar untuk buat gambar dari turtle, lingkungan urban. Kemarin gambar apa nih, Alvin sama Sila? Minggu lalu. Sudah selesai gambarnya dengan menggunakan turtle-nya? Belum. Oh, belum. Kalau yang Sila sudah selesai atau masih belum juga? Oh, belum juga. Oke, boleh Mister lihat nggak gimana projectnya? Coba screencast sembari kita tunggu teman-temannya. Belum gabung, kurang 3 lagi. Gambar di turtle bukan? Sebentar, Mister apa salah nih? Waktu di turtle itu yang materi kemarin minggu lalu, kalau nggak salah kan judulnya, sebentar. Ini turtle apa bukan ya? Oh, maaf, salah. Ini masih yang terkait dengan struktur data ya. Oh, iya. Sorry, bukan turtle. Turtle itu bukan yang di sini. Oke, mengenai ini ya, pemecahan masalah untuk struktur data ya. Oke, salah materi, Mister. Tadi ada yang kecampur sama PS. Oke, sorry. Gimana kemarin yang untuk tugas yang minggu lalu, platform minggu lalu? Ada yang mau ini diperlihatkan dulu? Yang belum selesai di bagian mananya? Mari kita tunggu teman-temannya. Kita isi waktu luangnya. Nanti 10 lebih 10 kita akan coba mulai. Oke, Mister akan coba cek juga nih di M5P1, M5P4. M5P4. Di bagian duanya ya yang masih banyak belum selesai nih. Ada permasalahan apa kira-kira? Ini kita masih ngomongin ini ya, kalau yang struktur data itu dictionary, list dan sebagainya tuh. Kita ingin membiasakan itu. Belum ada yang mau ditunjukkan ke Mister terkait dengan permasalahannya yang di bagian kedua? Mister lihat tadi masih banyak yang belum selesai nih. Bisa melanjutkan sendiri kira-kira? Aman ya? Kalau nanti ada yang ditanyain, aduh. Nah, makin lama makin rumit atau bagaimana nih? Yang bikin males apanya nih? Makin lama karena kerumitannya atau memang karena kebetulan lagi banyak kegiatan nih di sekolah? Memang agak sedikit. Oh, banyak tugas. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau pas waktu luang aja nih, kalau bisa di kalau Mister biasanya kalau ngoding itu waktu dulu belajarnya itu paling setengah jam aja sih sudah cukup sebenarnya kalau rutin ya, kalau rutin misalnya tiap hari setengah jam aja itu insya Allah sih udah cukup buat nge-refresh aja sebenarnya, karena ini secara umum model-model soalnya itu paling tidak nggak jauh-jauh dari tipe data yang udah kita kerjakan atau kita pelajari yang nanti akan kita kerjakan di platformnya. Kalau dia ngomongin list sama dictionary, asal kita udah tahu, udah familiar dengan cara pemanggilan key value-nya. Kalau yang dictionary, kalau yang listnya kita udah familiar dengan indeksnya atau fungsi-fungsi yang lainnya terkait dengan list dan dictionary, itu udah aman sih sebenarnya. Lebih ke arah praktis aja sebenarnya, membiasakan diri aja di platform itu. Karena kalau coding nggak dibiasain, ntar takutnya lupa sama bahasanya plus sama algoritmanya tuh, fungsi-fungsinya ini apa gitu.
takutnya kayak gitu kalau tidak dirutinkan. Kalau kemarin Mister biasanya setengah jam sih, setengah jam tuh cukup lah buat untuk yang di bagian materi-materi review tidak cukup. Oke, kayaknya udah jam 10.08 dan untuk Alvin dan Sila belum ada pertanyaan. Kita akan coba mulai saja ya biar teman-temannya nanti menyusul. Tadi Mister udah remind juga ke grup. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang materi selanjutnya. Oke, ini dia. Mister izin screencast dulu. Oke. Nah, modul kelima ini di pelajaran yang pertama kita akan belajar mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, di dalam pemrograman biasanya kalau yang berorientasi objek itu kita nyebutnya kelas. Nah, apa sih kelas atau objek gitu kan? Sebenarnya kalau di dunia nyata kita udah sering nih bersinggungan dengan yang namanya objek atau kelas. Kalau nyebutnya di dalam pemrograman kelas. Simpelnya itu gini, yang akan kita pelajari ini terkait dengan bagaimana bentuk dasar dari suatu objek. Literally sama, artinya itu sesuai dengan apa yang tadi Mister sebutkan. Kita mempelajari terkait dengan objek. Jadi kalau di dunia nyata kita udah mengenal banyak objek. Contoh simpelnya aja, hewan, kelinci, itu adalah objek. Mobil itu adalah objek. Dan sebagainya. Semua barang-barang yang ada di dunia nyata itu adalah objek. Sama di bagian pemrograman kita juga akan mereplika ya nyebutnya mungkin ya, mereplika objek yang tadi ada di dunia nyata. Bagaimana sih objek di dunia nyata? Pasti ada sifatnya, karakternya seperti apa, kemudian bagaimana kebisaannya dia atau tingkah lakunya dia. Contoh aja misalnya kalau tadi menyebutkan Mister adalah kelinci misalnya, atau hewan, salah satu hewan ya, kelinci. Kelinci itu bulunya putih, kemudian dia punya telinga panjang. Hal-hal seperti itulah yang nanti kita akan coba implementasikan atau kita replika dari yang namanya di dunia nyata tadi. Bentuknya itu ya, sifatnya, bentuk bulunya, bagaimana cara dia lari, makannya apa, kemudian berapa kakinya. Itulah nanti akan kita replika menjadi sebuah kelas. Jadi dia akan membentuk suatu objek di dalam pemrograman. Bentuknya apa nanti Mister? Bisa macam-macam. Objek itu akan menyimpan beberapa data. Sama kayak tadi, kelinci tadi punya beberapa data. Apa contohnya? Yang tadi Mister sampaikan, telinganya panjang. Itu data telinga, berarti kan? Di kelas juga nanti sama. Di kelas di Python kita akan menyimpan properti namanya. Kalau di dalam kelas nyebutnya itu sifat-sifatnya, mulai dari telinga, kemudian kaki ada berapa, kemudian giginya bagaimana, apakah gigi taring atau gigi biasa apa, gigi seri itu ya, serinya yang ada dua itu muncul kalau di sifatnya kelinci, di bagian karakteristiknya kelinci. Kemudian larinya seperti apa, apakah dia lompat dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan simpan di dalam kelas. Sifat-sifat itulah yang akan kita replika ke dalam kelas. Jadi simpelnya itu seperti ini. Mister akan coba masuk ke bagian codingnya untuk memberikan gambaran. Oke. Jadi tadi kita punya objek misalnya kan. Objeknya adalah kelinci. Ini kalau kita print, asumsikan ya, misalnya kita ketemu, oh ya ini objeknya kelinci ini. Nah kelinci ini punya sifat macam-macam kan tadi kan, banyak. Apa aja sih? Contohnya kayak tadi, print telinga panjang, kemudian bulunya putih, dan sebagainya. Misalnya kita ambil dua aja sifatnya atau karakteristiknya. Kelinci, telinganya panjang, bulunya putih. Itu karakteristik dari kelinci. Kebiasaan dia apa atau tingkah lakunya dia seperti apa? Dia melompat kalau jalan. Dan dia larinya cepat atau lompatannya itu cepat banget. Nah, itu menjadi suatu metode. Kalau ini tadi disebutnya di dalam kelas itu sebagai properti. Itu properti. Kalau yang satunya lagi, ketika dia ngomongin terkait dengan tingkah laku kelincinya, dia bisa melompat,
kemudian print, ada bisa berlari kencang, kemudian apalagi ya, mungkin seperti ini dulu deh biar nggak terlalu banyak. Nah ini kita sebut method. Nah ini adalah kelasnya atau objeknya. Kita punya kelas yang namanya kelinci. Kelas kelinci ini punya properti telinga panjang, bulu putih. Kemudian metodenya apa yang biasa bisa lakukan atau tingkah lakunya? Melompat, berlari, dan sebagainya. Nah berarti kalau kita misalnya punya objek lain, contohnya misalnya burung hantu, berarti beda dong Mister properti sama metodenya. Yes, bener. Jadi benar-benar bergantung sama objek yang akan kita buat. Nah di dalam kelas itu nanti kita akan buat dia itu sebagai replika atau prototype yang tadi Mister sampaikan di awal. Kita akan mereplika objek yang ada di dunia nyata itu sebagai suatu prototype. Prototype itu kayak pernah dengar istilah blueprint atau perancangan, dirancang dulu nih. Dia punya apa aja nih? Oh berarti punya data telinga, punya data bulu. Satunya lagi metodnya apa? Punya metode lompat sama lari. Nah data bulu sama data putih ini nanti akan menjadikan dia sebagai hewan apa nih? Nah kalau contohnya kayak di sini misalnya kelinci punya dua karakteristik unik yaitu telinga panjang sama bulunya putih. Bagaimana kalau dia misalnya ngomongin burung hantu? Telinganya gimana? Telinganya nggak kelihatan, nggak panjang, kecil aja. Berarti nanti kita tulis telinganya kecil misalnya. Kemudian bulunya apa? Pakai bulu? Enggak, ya kayak bulu. Nggak pakai bulu, maksudnya nggak pakai ada bulu putihnya, tapi dia lebih ke arah bulu untuk terbang ya. Jadi apa ya istilahnya? Namanya feeder itu apa ya, ya semacam itu ya, bulunya itu sebagai feeder gitu, jadi dia untuk terbang, untuk menutupi tubuhnya untuk kemampuan terbangnya dia, misalnya seperti itu. Kemudian metodenya otomatis berubah dong Mister. Yes bener, kalau tadi kelinci itu lari sama melompat, kalau ini yang kalau burung hantu dia terbang sama menyergap mangsa misalnya, karena lain dia punya sifat karakteristik lain. Seperti itulah yang akan kita buat nanti. Jadi data-data mengenai tadi telinga, bulu kita kumpulin, kira-kira yang menjadi karakteristik itu apa sih? Nah nanti kita akan buat prototipe untuk masing-masing hewan. Selanjutnya yang tadi kelakuannya apa atau tingkah lakunya apa atau kebisaan dia apa? Ada melompat, berlari, atau terbang, atau menyergap mangsa dan sebagainya. Nah ini gambarannya. Nah pendefinisiannya seperti apa? Nggak dibuat seperti ini ya, pakai print dan sebagainya. Ini hanya sebagai gambaran. Pendefinisiannya seperti ini nanti. Mister komen dulu. Pendefinisian kelas itu dimulai dengan operator kelas. Artinya kita menentukan nama kelasnya dulu nih, apa misalnya. Contoh, misalnya kita buat hewan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai nama kelasnya tadi yang Mister maksud. Jadi ini secara umum bentuknya kayak gini, nama kelas. Nama kelasnya, kemudian kurung buka kurung tutup, jangan lupa. Ini untuk menandakan bahwa dia masih belum ada isiannya di sini atau parameter tambahan di sini. Biasanya kalau dia ada parameter tambahan, dia artinya inheritance. Dia akan mengcopy seluruh properti dan metode yang ada di kelas sebelumnya atau kelas parentnya. Itu inheritance. Itu nanti kita masih belum sampai ke situ. Kita masih kelas yang dasar dulu. Jadi ini dipakai untuk nanti inheritance. Nah untuk kalau dia nggak pakai inheritance-nya, kita biarkan kosong saja. Kemudian titik 2. Kemudian yang ke selanjutnya adalah sesuai dengan yang tadi kita gambarkan di sini, ada properti. Nah properti ini pendefinisiannya seperti ini. Kita tuliskan seperti fungsi def underscore 2 kali, init underscore 2 kali. Kemudian kurung buka kurung tutup, di dalamnya kita refer ke diri kita sendiri. Artinya bahwa properti nanti yang akan kita define di sini, ini kan properti nih, ada panjang, ada telinga panjang, bulunya putih. Nanti akan merefer ke nama kelasnya. Nama kelasnya tadi apa misalnya? Kelinci. Misalnya kayak tadi ya, kita kasih nama kelinci deh. Biar kebayang sama seperti yang di atas, kelinci. Dan penulisan kelas itu diawali dengan huruf besar. Di awal ini sebagai tanda bahwa dia kelas. Kemudian setelah kita define konstruktornya atau untuk menyimpan propertinya, kita isi propertinya dengan cara mengetikkan, merefer ke dirinya dia sendiri sebagai properti dia, self dot. Nah ini tadi apa misalnya, telinga. Kita isi telinganya, apa isinya? Telinga panjang.
Kemudian yang kedua apa properti selanjutnya? Bulu, self bulu. Bulunya putih. Ini adalah properti yang nanti akan menempel di sifat kelas kelinci, objek kelinci tadi. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan. Dia kenapa kok di self? Karena dia akan refer ke sini. Maksudnya kelinci itu punya properti telinga, yaitu telinganya panjang. Nah, gitu. Kira-kira cara bacanya seperti itu supaya lebih kebayang lagi. Nah, setelah itu apa? Kita define kita tentukan tingkah laku kelincinya apa atau metodenya kalau di dalam kelas nyebutnya. Ini tadi nyebutnya adalah properti. Kalau yang ini nanti metode. Contohnya apa ini? Melompat. Kurung buka kurung tutupnya juga diisi self di dalamnya. Pasti ada. Kenapa? Karena tadi ya balik lagi ini merepresentasikan kelas kelinci ini. Jadi dia akan nge-refer ke sini bahwa melompat ini punyanya kelas kelinci loh. Gitu ya maksudnya ya. Nah, ini adalah metode. Metodenya. Ini metode yang pertama. Berarti kan ini tadi kan kumpulan ada dua metode ya. Berarti metode pertama, ini yang metode kedua. Nah, ini yang pertama. Melompatnya seperti apa? Misalnya kalau kita print aja kan di sini. Print melompat tinggi. Kemudian ada lagi nggak sifatnya? Ternyata ada, misalnya yang kedua nih, berlari. Oke, def, lari. Kemudian kita refer ke kita, jangan lupa ke kelas kita ya. Ini metode yang kedua. Kemudian print berlari kencang. Jadi ini adalah sifat-sifat dari tingkah laku atau kebiasaan atau kemampuan dari kelas kelinci yang selain init tadi ini. Init ini adalah propertinya, karakteristiknya, mulai dari bulu, kemudian mungkin ada matanya bagaimana kalau misalnya teman-teman tahu, kemudian ada kakinya seperti apa, terus tadi telinga dan sebagainya. Itu bisa diisikan berbagai macam, gak cuma sebatas ada dua aja, gak bisa bebas tergantung kebutuhan. Oke ya. Nah, ini adalah metodenya melompat, ini lari. Setelah itu kita lihat di sini, oh udah selesai nih untuk metodenya, cuma ada dua misalnya nih untuk yang sekarang. Kemudian bagaimana? Apakah ini udah selesai? Kita coba running, muncul nggak Mister? Nggak akan muncul apa-apa. Kelas itu sama kayak fungsi, dia harus dipanggil supaya dia bisa aktif. Nah, kemarin kan kita belajar fungsi ya. Ini sebenarnya fungsi, cuman karena dia ada di dalam kelas, menyebutnya berubah jadi metode. Prinsipnya sama kayak fungsi. Ya kalau kita mau manggil melompat ya kita panggil fungsi melompatnya, atau kalau di sini di kelas kita panggil metode melompat untuk kelas kelinci. Bagaimana cara manggilnya Mister? Kita define dulu. Misalnya kita punya variabel kelinci. Ini huruf kecil ya. Beda ya huruf kecil sama huruf besar. Ingat ya, kita case sensitive di Python. Sama dengan Mister akan initiate ke kelas kita, kelinci, dimana dia punya apa? Properti telinga dan bulu, ya kan? Nah, telinga dan bulu ini kalau udah di define seperti ini, nah ini dia defaultnya seperti udah ada isiannya telinga. Nah, sekarang kita coba dulu cek apakah kalau udah kita define masih kita perlu tambahkan parameter argumen telinga di sini. Lihat di sini, apakah terjadi error? Tidak terjadi error. Berarti aman nih initiate kelincinya. Kenapa? Karena ada telinga panjang di sini, udah define telinganya sebagai properti. Kita nggak perlu lagi nambah parameter di dalam konstruktornya. Ini kan self, ini self, itu adalah parameter ya, sama konsepnya kayak fungsi. Di dalam fungsi itu ada parameter. Pada saat kita manggil fungsi, kita butuh argumen. Nah, ini juga sama. Kelas itu kalau dia ada parameternya, dia menempatkannya di sini, bukan di sini. Bukan di sini, hati-hati. Di dalam konstruktornya. Contohnya kayak gini, misalnya telinga, kemudian bulu misalnya. Nanti dia akan error nih kalau nggak kita tambahkan argumen di sini. Sekarang kita coba cek. Dia butuh apa? Missing to required argument. Jadi argumennya di kelas itu ada di dalam fungsi konstruktornya atau metode konstruktor. Kalau kita nyebutnya di kelas ya, fungsi berubah jadi nyebutnya metode. Tapi kalau di luar kelas, contohnya ini misalnya,
Mister copy, taruh di sini ya, di luar kelas. Nah kayak gini, ini nyebutnya fungsi melompat. Kalau di sini metode melompat. Punya siapa? Punya kelas kelinci. Nah kayak gitu. Bayang? Sampai sini dulu. Masih bisa mengikuti dasar-dasar dari kelasnya? Oke, Ryu. Udah ada banyak yang gabung. Ryu, Haidar, sama Nabil. Selamat datang. Assalamualaikum. Bagaimana untuk yang baru bergabung? Tadi ketinggalannya udah jauh apa gimana? Sebelum Mister lanjutin dulu. Ryu, Haidar, Alvin, Nabil, sama Sila. Ada yang mau ditanyakan? Bedanya kelas, metode, dan fungsi. Kebayang sampai sini? Dan di fungsi ini nggak ada ya, nggak ada self. Self itu nge-refer ke kelas, ya, ke kelas, bukan ke fungsi. Jadi kalau ini melompat, ini mau dijadikan fungsi, selfnya dihilangin, kita copy aja seluruhnya. Jadilah seperti ini, menjadi fungsi ini namanya. Bentuknya sama Mister, iya sama, betul. Sifatnya pun juga sama. Bedanya adalah pada saat kita di dalam kelas, dia akan nge-refer ke kelasnya. Supaya apa? Kita bisa panggil metodenya by kelasnya. Menyebut kelasnya dulu. Kelinci lompat, kelinci lari, kan gitu. Nah kalau yang fungsi enggak, kita nggak sebutkan kelas. Kenapa? Karena kita nggak ada fungsi, nggak ada kelas di dalamnya kan. Sebelum fungsi kita nggak ada menyebutkan kelas untuk refer ke melompatnya. Jadi kita cukup panggil aja kelas melompat, fungsi melompat. Nah dia akan muncul melompat tinggi. Lebih kayak gitu. Terbayang? Gimana Ryu? Nya gimana? Nya ada mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain silakan, nggak apa-apa. Bisa mengikuti semuanya? Haidar, Alvin, Sila. Kayaknya, oke. Nanti semoga pas waktu kita latihan, semoga makin jelas ya. Ini kita ngomongin basicnya dulu ya. Oh kayaknya enggak. Kirain kayaknya iya. Oke, jadi gimana? Ada mau ditanyain dulu gak Rio? Apa nih yang masih kurang srek terkait dengan penjelasan kelas? Gak ada. Oke. Sekarang Mister akan balikkan lagi ke posisi semula. Masih basic kita ya. Jadi kita masih belum ada parameter. Masih benar-benar polos. Istilahnya gitu lah ya. Polosan. Nah sekarang dari kelinci ini, tadi Mister bilang, Mister mau tahu karakteristiknya kelinci apa aja. Ini kan karakteristik properti kan di properti ini kan. Berarti kita ingin ngeprint yang telinga sama bulu ini. Cara manggilnya gimana? Cukup seperti ini. Kita ketikkan dulu fungsi print, kemudian kita panggil kelas initiate kita. Ini kan tadi kan udah kita initiate ke variabel kelinci ya. Jadi kita panggil kelinci, kemudian kita panggil propertinya apa. Ini kan telinga misalnya, Mister mau ngeprint yang telinga panjang ini. Kita panggil telinga. Properti tidak perlu dikasih kurung buka kurung tutup. Karena dia semacam bentuknya kayak variabel. Variabel di dalam kelas itu nyebutnya properti. Tapi kalau di sini telinga sama dengan X misalnya. Nah, telinga ini adalah variabel, bukan properti. Hati-hati bedanya ya. Sama-sama variabel, sifatnya sama. Ini adalah variabel, ini juga variabel. Tapi ketika dia di dalam kelas, dia akan berubah bentuk menjadi properti. Berubah penamaan menjadi properti dan bentuknya pun dia akan ada self, di mana dia akan merefer ke kelasnya. Tadi apa? Kelas kelinci. Yang dimaksud di sini adalah telinga kelinci gitu. Kalau ini enggak, telinga terserah, telinga siapa aja gitu. Telinga siapa aja yang isinya aku initiate jadi X. Bisa dipakai oleh siapa aja. Tapi kalau ini ya dipakai telinga ini, telinga kelinci ini ya dipakainya cuma buat kelinci aja. Nggak bisa kita panggil ini jadi misalnya burung hantu dot telinga, nggak boleh, nggak bakal kepanggil karena nggak ada kelas burung hantu yang isinya ada properti telinganya. Ya, nah sekarang kita coba ini dulu. Kita balikkan lagi kembali ke awal.
Kelinci telinga. Sekarang kita running. Telinga panjang. Muncul berarti kan propertinya. Berarti kita udah dapet nih karakteristik yang pertama. Yang kedua gimana? Sama. Tinggal ini kita copy. Kemudian ini kita jadiin bulu. Bulu. Kita buat dulu di sini biar ada pembedanya. Ini karakteristik kelinci. Karakteristik kelinci. Dalam kurung ini sebagai properti tadi ya, yang disebut properti tadi ya. Nah, lihat. Nah, telinga panjang, bulunya putih. Ya, kebayang ya? Jadi kalau manggil variabel di dalam kelas, nyebut kita apa variabel dalam kelas? Properti. Di dalam kelas itu kita butuh inisiatornya atau objeknya ini kan kelinci tadi ya, kelinci kecil ini tulisannya K-nya kecil, kemudian kita panggil propertinya. Nah sekarang kalau kita ingin melihat tingkah lakunya atau metodenya seperti apa, nah kita buat di sini print dulu. Buat namanya misalnya metode. Nah, metode ini masih ada hanya metode. Ini metodenya. Metode kelinci itu apa aja? Kok metode sih? Tingkah laku kelinci apa aja? Tingkah laku kelinci. Nah, kita print. Ambil metode melompatnya. Caranya gimana? Tetap menggunakan objek kita yang sudah kita define di awal, kelinci. Dot panggil metodenya melompat. Nah, karena kita ingin mendapatkan nilai yang ada, mendapatkan komen yang ada di dalamnya, bukan objek fungsinya, maka kita butuhkan kurung buka, kurung tutup. Sama kalau kita memanggil fungsi, kita udah buat fungsi misalnya kayak tadi. Kita coba di sini. Kita buat fungsi di sini. Di sini. Kalau kita mau manggil fungsi melompat ini kan kita ngetiknya kayak gini kan. Melompat, kurung buka, kurung tutup. Ya kan? Nanti dia akan muncul melompat tinggi. Kayak gitu. Sama. Cuman bedanya kita tetap membutuhkan objeknya. Karena sekali lagi, metode itu nggak akan lepas dari kelas. Nggak bisa. Kalau dia nggak dipanggil kelasnya, dia nggak bakal muncul metodenya. Oke, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang Mister balikkan lagi. Kita delete dulu. Nah sekarang melompat. Melompatnya nanti apa harusnya munculnya? Melompat tinggi. Nah sekarang kita coba running. Tingkah laku kelinci melompat tinggi. Nah ini kan kita dapat nih melompat tingginya. Ini ya, melompat tinggi. Nah ini none. Kenapa? Karena kelinci melompat ini kalau kita print itu nggak mengembalikan nilai apapun. Sama kayak fungsi. Fungsi kan ada dua. Fungsi itu ya ada yang bisa mengembalikan nilai, ada yang tanpa pengembalian nilai. Tanpa pengembalian nilai itu biasanya di dalam Python didefinisikan sebagai none. Mister, gimana dong caranya biar none-nya hilang? Nah, berbeda dengan pemanggilan kita yang di awal ini kita print kelincinya, kita menggunakan fungsi print untuk mendapatkan tulisan atau karakteristik bulu. Nah, di sini kita sebenarnya sudah ada fungsi print nih, lihat di sini. Di dalam metode melompat itu ada fungsi print, di mana dia udah ngeprintnya melompat tinggi. Jadi yang kita panggil cukup metodenya, printnya nggak usah kita ikutkan. Kecuali kalau kita ingin membutuhkan balikan nilai yang ada di dalam metodenya. Contohnya misalnya kayak gini ya. Ini sekarang kita pakai yang ini dulu, print melompat tinggi. Sekarang kita coba running lagi. Melompat tinggi, none-nya hilang. Kenapa? Karena kita nggak ngeprint apapun di situ. Kita hanya memanggil fungsinya metode melompat, kemudian dia akan mencetak output melompat tinggi untuk metode yang sudah di set up di kelinci. Begitu pula yang lari. Nah, yang lari juga sama. Tinggal ketik aja kelinci lari, kurung buka, kurung tutup. Maka dia akan muncul juga berlari kencang dan melompat tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak semuanya kita pakai print ya teman-teman ya.
tergantung kebutuhan kita apa. Kalau di dalamnya memang bentuknya seperti ini udah ada printnya, berarti kan kita tujuannya untuk melihat bagaimana tingkah laku atau metode yang ada di kelinci. Nah ini kan udah ada melompat tinggi. Kecuali kalau kayak gini nih misalnya, kita return misalnya, returnnya 10. Janganlah pakai string juga, sama biar sama. Ini kembalian metodenya. Nah kalau ini kita running biasa seperti ini, lihat yang terjadi. Yang akan muncul hanya melompat tinggi. Ininya kemana mister bagian ini kembalian metodenya? Kita gunakan perintah print untuk melaksanakannya sekaligus mendapatkan melompat tinggi dan mendapatkan kembalian metodenya. Sekarang kita coba cek lagi. Melompat tinggi dan returnnya apa? Ini kembalian metodenya. Yang ini aja. Nah, bayang ya. Yang none tadi itu karena kita nggak punya return. Sama kayak sifatnya fungsi. Fungsi kalau nggak ada returnnya, ketika dia print terus kita panggil fungsinya, dia akan none. Setelah dia mengerjakan seluruh komen yang ada dalam fungsi, dia akan melihat, ngecek ada returnnya nggak. Kalau nggak ada, none. Kalau ada, maka dia akan mengembalikan nilainya. Kembalian nilainya apa? Kalau ini kan kebetulan pakai sama-sama string ya, biar kelihatan nih. Ini kembalian metodenya. Nah ini muncul di sini. Jadi seperti itu ya. Untuk print itu nggak selalu dipakai untuk mencetak suatu output, tergantung kebutuhannya. Kalau di dalam kelas hati-hati, di dalam metode yang ada di dalam kelas itu hati-hati, karena kalau nggak ada pengembaliannya, nggak ada returnnya, yang nanti akan muncul kayak tadi tuh ada none-nya itu di bawahnya. Sebenarnya secara program itu nggak error, bukan error itu ya. Itu bukan error. Itu memang seperti itu. Program mengenalnya seperti itu. Cuman kan di pandangan kita pada saat kita ngelihat user interface-nya kurang nyaman, kurang maksimal, kurang bagus kan gitu. Sekarang kita kembalikan dulu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Metode yang ini MET ini bacanya seperti itu, metode. Oke, ini masih yang polos nih, yang polos masih aman ya. Nah sekarang Mister mau coba sedikit tambahin yang tadi sama, karena kita fungsi kemarin udah belajar parameter. Ini juga sama, kita tambahkan parameter. Jadi nanti tergantung dari input usernya, ya kan? Nah sekarang kita nambahin parameternya gimana? Kalau di fungsi tadi kita langsung menambahkan parameternya kan setelah nama fungsi diketik di sini nih, ya kan? Nah kalau di kelas lain, bukan di atas. Yang di atas ini tujuannya untuk menginheritance, itu nanti pelajarannya. Ada modulnya tersendiri untuk inheritance. Nah untuk mendapatkan parameter itu kita ngesetnya itu di bagian konstruktor pada saat kita ngedefine property di dalam sini setelah self. Misalnya nih Mister nggak mau ini udah ke define duluan, udah kita tentuin, kita maunya ini nanti adalah yang tentuin kita sendiri, diketik di user, atau nanti pada saat code-nya ini kita define seperti apa isiannya, dimasukkan ke dalam argumennya kelinci. Nah kita tambahkan di sini telinga misalnya. Harus sama Mister namanya dengan ini? Enggak. Oke, kita coba. Bebas namanya. Ear. Dia pakai bahasa Inggris ya, misalnya ya. Bulu itu apa bahasa Inggrisnya? Feeder ya. Nah, kayak gini aja ya, misalnya. Tapi kok jelek banget. Ulup gitu ya. Bulu dibalik jadi ulup gitu ya, misalnya. Kemudian di sini caranya adalah ketika kita udah ngedefine ini sebagai parameter, sama kayak di bagian fungsi, itu kita tambahkan aja di sini. Jadi telinga ini, properti telinga punya kelinci itu akan sama dengan nilainya dengan parameter ear gitu loh. Kita ketikkan aja ear, sama define-nya kayak kalau kita ngedefine variabel, ngedefine parameter di dalam fungsi. Kalau ini yang save bulu jadi ulup. Jadi parameter ulup ini nanti akan diassign ke dalam properti bulu. Nah setelah itu kita kan udah dapat nih parameternya. Parameternya ada di dalam konstruktor ya, bukan di sini. Sekali lagi, bukan di sini.
kayak di konstruktornya, bukan juga di metodenya. Kalau di metode itu udah lain lagi, berarti itu parameternya metode, bukan parameternya si kelinci. Secara umum itu kalau kita ngomongin parameter kelinci itu ada di sini di konstruktor. Setelah itu kita tambahkan di sini. Misalnya ear-nya tadi kita isi sebagai tulisan apa ya? Telinganya itu tidak panjang amat. Satunya lagi ulupnya kita isi bulunya abu-abu. Ini untuk mendefine argumen ini akan diassign ke dalam masing-masing parameter. Urut ya, urut. Dia menganut sistem sekuensial. Yang pertama itu adalah telinga, ya ini nanti akan diassign ya ear. Kalau yang kedua adalah bulunya abu-abu, nanti akan diassign adalah ulup. Nah, sekarang bentuknya sekarang gimana? Kita coba cek, lihat. Yang awalnya adalah dia telinga panjang, bulunya putih. Sekarang dia akan mengikuti apa yang input kita di sini sebagai argumen yang pertama dan argumen yang kedua. Kita cek. Running. Cek. Oh, bentar. Ini kok ada ini. Maaf, kepencet. Karakteristik kelinci. Telinganya itu tidak panjang amat. Tuh, kan udah muncul kan? Kalau tadi kita nggak ada memasukkan argumen apapun, sekarang kita bisa memasukkan argumen sebagai input dari si kelas kelincinya yang nantinya akan dijadikan sebagai properti. Dan properti ini sebenarnya nggak cuma berhenti di sini, bisa juga nanti digunakan oleh metode melompat atau metode lari. Nah, sebelum masuk ke situ, penentuan argumen dan parameter sudah kebayang belum? Ini kan udah berubah ya, telinganya sama bulunya udah berubah jadi bulunya abu-abu, benar-benar sesuai dengan input kita. Misalnya ini yang ini itunya Mister hapus ya, dia juga akan berubah tuh, itunya di sini juga akan hilang. Tuh, telinganya tidak panjang amat, benar-benar sesuai dengan argumen kita seperti yang kita pelajari di fungsi. Aman? Sampai sini clear? Ada yang ditanyain nggak? Masih aman ya? Ini masih konsepnya mirip banget dengan fungsi, nggak ada bedanya ya, beda dikit sih di bagian self ini ya, beda dikit. Tapi secara umum pemanggilannya sama dan assignmentnya pun juga sama, dia urut. Oke ya. Nah, setelah itu tadi Mister menyampaikan bahwa self ini tidak juga akan berhenti di sini saja. Ada kemungkinan telinga ini nanti juga akan dipanggil di sini. Misalnya nih, setelah Mister ngeprint melompat tinggi, Mister akan ngeprint juga propertinya. Propertinya yang bulu misalnya. Dia bulunya kan tadi dibilangnya apa? Di sini, bulunya abu-abu. Nah, Mister tinggal panggilnya kayak gini. Print, cara manggilnya seperti ini. Self, kita panggil propertinya bulu. Nanti dia akan merefer ke bagian ini nih, bulunya abu-abu. Kenapa? Ini kan bulunya abu-abu tadi kan dimasukkan ke dalam parameter ulup. Nah, ulup ini akan diassign ke dalam properti bulu. Bulu yang merupakan properti dari kelinci dipanggil oleh fungsi melompat atau metode melompat, karena ada di dalam kelas ya, nyebutnya bukan fungsi lagi tapi metode. Nah, sekarang kita coba nih, apakah berhasil terpanggil? Setelah dia menyatakan ada melompat tinggi, dia juga bisa memanggil bulunya abu-abu, sama seperti properti yang sebelumnya. Jadi bisa dipanggil dimanapun Mister. Yes, bisa. Bahkan antar metode di sini kalau mau panggil juga di tempatnya lari itu bisa. Sama, harus ada self-nya juga. Artinya dia nge-refer ke metode kita apa? Metode kita melompat. Jadi contoh misalnya habis berlari kencang ini, Mister mau panggil lagi yang bagian melompatnya. Self dot melompat. Kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa. Kita manggil metode ya. Sekarang kita coba running. Lihat, habis dia menyatakan berlari kencang, outputnya, dia akan memanggil self melompat atau metode melompatnya yang isinya melompat tinggi dan bulunya abu-abu. Bisa juga. Jadi di dalam metode, memanggil metode yang lain di dalam kelas bisa nggak Mister? Bisa. Properti yang lain juga bisa dipanggil, bisa, selama properti itu di-define di dalam konstruktor kita ya. Ini konstruktor.
Sekali lagi, ini adalah method. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Semoga contoh dasarnya terbayang buat teman-teman semuanya. Nama kelasnya bebas, ya nggak ada ketentuan, tapi jangan ada spasi ya. Sama aturannya kayak variabel, kayak fungsi, tidak boleh ada spasi. Kalau mau ada 2 kata, kasih underscore. Dan best practice penulisan kelas itu K-nya huruf besar. Kalau huruf kecil gimana, Mister? Misalnya nih, teman-teman nanya, gitu. Kita ganti huruf kecil deh. Nah, kalau di huruf kecil jangan sama ya, ini jangan kelinci juga, kasih rabbit aja deh, biar beda. Ini Mister komen dulu. Boleh nggak Mister ini kayak gini? Error nggak? Harusnya nggak error. Kenapa? Karena memang tidak ada ketentuan untuk apakah wajib mana? Nah, apakah dia harus huruf besar dan sebagainya, nggak ada ketentuan secara program ya. Interpreter nggak akan mempermasalahkan itu. Cuman pada saat kita membaca, saat ini huruf kecil kayak gini, terus misalnya ini ternyata kita nggak pakai parameter, itu dia seakan-akan kayak fungsi, atau kita gunakan parameter, dia seakan-akan bentuknya kayak fungsi. Masih ingat kan tadi waktu Mister memanggil ini, kalau misalnya Mister punya ada 2 fungsi yang sama, kemudian ini Mister mau panggil melompat, kan manggilnya cuma kayak gini nih, melompat doang. Kalau dia ada isiannya x, y misalnya, nah kan sama persis nih bentuknya sama persis, tapi sifatnya beda jauh. Satunya kelas, satunya fungsi. Itulah kenapa biasanya kita membedakan developer membuat best practice konvensi umum itu kalau kelas kita tulis K-nya besar. Supaya kita tahu, oh ini itu objek ya guys, bukan fungsi. Karena kalau sama-sama huruf kecil kayak gini mirip banget bentuknya kayak fungsi. Gitu. Kayak kebayang ya? Jadi boleh, nggak apa-apa, program nggak akan permasalahan itu. Kitanya yang nanti akan bingung. Kita akan balikkan dulu ke posisi awal. Nah, oke, sampai sini ada yang bertanya lain? Nggak ada? Aman semuanya? Atau Mister mau tanya dulu deh? Yang nggak bingung raise hand. Yang nggak bingung raise hand. Oke, sila raise hand. Yang lainnya? Yang nggak bingung? Cuman sila aja yang raise hand. Nggak bingung, nggak bingung dikit. Wah iya ya, nggak bingung dikit bisa jadi bingung banyak ya. Oke, gini. Ada yang mau ditanyain? Sip. Ini nih pertanyaan dari Alvin. Sama kelinci lari apa? Oke. Kita menggunakan print, sifatnya adalah pada saat kita menggunakan print itu sifat print menampilkan output. Ya, sepakat ya sampai situ ya. Kita udah pelajari di awal, menampilkan output. Output itu adalah suatu value. Ya kan? Misalnya kita punya variabel, contohnya variabel x, misalnya ini adalah Lukman. Kemudian kita print x, itu yang akan muncul di sini. Kemana sini? Nah ini dia. Itu adalah Lukman. Lukman itu apa? Value dari variabel x. Ya kan? Nah, bedanya apa ketika kita ngetiknya itu kondisinya print ada print kelinci telinga, satunya lagi cuman kelinci lari atau kelinci dot telinga doang. Kalau kita ngeprint menggunakan fungsi print, yang akan diikutkan juga itu nggak cuman kodenya di sini. Ini kan ada kode-kode nih, tapi value di dalamnya ini ada apa enggak? Nah, karena ini nggak ada returnnya, maka value-nya Python akan menganggap ini none, nggak ada, kosong. Kosong itu di dalam Python diinterpretasikan dengan none, makanya nanti akan muncul none. Kita coba, kita enter dulu. Nah ini ya, kelinci melompat. Lihat di sini. Setelah dia ngeprint ini, melakukan komen yang ada di dalam metodenya, dia akan juga ngeprint value-nya apa. Karena nggak ada return, maka dia akan ngeprint value-nya yang kosong tadi. Ngasih tahu ke kita none, bukan error ya ini bukan error, dia ngasih tahu ke kita dia bener. Nah tinggal kitanya mau nggak nampilin none itu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan cuman panggil metodenya aja, karena kita nggak butuh value.
Kita cuma butuh metode di mana Masya Allah, melompat. Di mana melompat ini akan melaksanakan perintah yang sudah kita set up di situ. Cukup laksanakan perintahnya aja. Aku nggak butuh value yang kamu perbaiki, yang kamu kembalikan. Saat ini di running, lihat ini kan tadi ada nanya ya. Dia akan hanya ngeprint bagian melompat tinggi dan bulunya abu. Yang atas ini ada nannya. Sementara bawahnya nggak ada. Karena kita nggak memperdulikan balikan nilai dari si metodenya. Itu bedanya. Nggak ada error. Mister akan tekankan sekali lagi, nggak ada error. Ini bukan error. Ini memang interpretasi dari si interpreternya ini. Nah, kebayang, Alvin? Oke, nice. Oke ya. Nah, oke. Ada lagi nggak? Nah, yang kayak gini-gini ya. Ketika teman-teman ada bingung sedikit aja, tanyain nggak apa teman-teman. Supaya nggak bingung nanti kalau udah makin kompleks, takutnya ntar jadi bingung nih. Oke ya, yang lainnya oke ya, Mas Yan ya. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng kita kerjakan course-nya. Pelan-pelan ya. Supaya nanti lebih kebayang lagi dengan yang udah tadi Mister contohin. Kemudian nanti course-nya juga kita bareng-bareng ngerjain. Sekarang silakan buka course-nya masing-masing. Silakan buka course-nya masing-masing. Course-nya Mister mana ya? Kok belum dibuka ternyata. Oke, bentar, Mister buka dulu course-nya. Nah, ini course-nya silakan buka di sini, pilih yang berorientasi objek. Pilih yang nih, nomor 1, kelas. Ya, di bagian nomor 1 ini. Nanti teman-teman klik akan munculnya seperti ini dulu. Mana tadi? Ah, ini dia. Sudah muncul. Nah, ini teori dulu nih ternyata. Nomor 1. Kita coba nge-review ya apa yang udah kita pelajari tadi. Class name, ada operator kelas, ada nama kelasnya. Berarti ini kita mau membuat kelas ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada nggak. Kalau class name berarti kita mau buat kelas nih, intinya gitu. Mengakses properti instant class bukan membuat instant class dengan menggunakan konstruktor kelas. Nah, instant class tadi yang Mister bilang tadi ada initiate kelasnya. Nah, ini instant class itu seperti ini. Ada nama terserah, nama instannya terserah. Kalau tadi Mister nyontohin kan kelinci pakai huruf kecil kelinci. Kemudian nama kelasnya itu adalah instance class. Jadi kita menginitiate menggunakan konstruktor kelas. Nah, kita panjang, kita jawab dulu deh ini biar nggak bingung, sekalian Mister jelasin. Kemudian yang ketiga menerapkan bentar yang ini dulu ya. Mengakses properti instant class. Properti tadi teman-teman lihat di sini. Properti tadi itu ada yang di sini, ya kan? Ada di dalam konstruktor. Cara ngaksesnya gimana? Pakai self. Lihat, ketika kita mengakses properti, kita gunakan self. Ya kan? Setelah kita define di sini, kita mau cari atau kita mau ambil properti bulu, kita panggil dengan menggunakan konstruktor operator self untuk memanggil bulu. Sekarang kita balik lagi sini, ini self, ini untuk yang property instant class. Yang ketiga, menerapkan metode yang dijelaskan ke kelas. Menerapkan metode yang dijelaskan di kelas ke instant class. Menerapkan metode. Ya, metode tadi ya. Mana? Nah, ini dia. Instance tadi kan yang udah kita initiate tadi di awal, yang di kelas ini, kemudian kita panggil metodenya. Nah, itu ya maksudnya. Jadi kita panggilnya dengan cara pilih metodenya dengan didahului tanda titik dulu setelah instansnya. Mengakses instance kelas saat ini. Nah, ini mengakses instance kelas saat ini. Yang mana? Ini dia. Sebentar. Instance kelas saat ini bedanya sama ini apa ya? Oke, kita lewati dulu deh. Perintah membuat kelas. Nah, ini dia, perintah membuat kelas. Nama konstruktor kelas berisi proses pembuatan instance. Nah, konstruktor kelas apa? Balik di sini. Ini ada konstruktor kelas yang mulai dari init. Nah,
Untuk mendefine konstruktor kelas kita butuh def initnya. Berarti ini ya, kalau kita balik ke bagian soalnya, init ini yang nanti akan membuat kelasnya. Kemudian ini berarti mengakses instan kelas saat ini. Oh, salah. Ini properti kelas. Ini yang mengakses instan kelas ini menggunakan ini ya, yang self ya. Ini berbeda di sini tadi. So, Mister tadi miss di sini ya. Tadi awalnya ini yang self tadi Mister pasangkan ke sini nih. Ternyata di sini ada kalimat Indonesianya mengakses instance class saat ini. Nah, ini lebih masuk akal ke sini ke self-nya. Nah, untuk yang propertinya berarti kita gunakan yang properti ini tadi yang di code tadi. Mister balik lagi ke code. Properti itu ada self telinga dan self bulu. Oke. Nah, kalau ingin mendapatkan propertinya, kita cukup panggil instan kelasnya, kelinci tadi. Kemudian kita panggil propertinya, telinga. Nggak perlu pakai self, karena udah di-define di konstruktornya. Dia udah punyanya kelinci. Jadi telinga ini kalau dipanggil pasti nge-refernya ke kelinci. Oke? Nah, berarti kita balik lagi ke sini. Manggil propertinya itu ini sama yang ini. Kita coba dulu. Benar nggak? Oh, alhamdulillah. Kalau di bahasa Indonesia memang agak sedikit ini ya, tricky. Ini sama-sama mengakses instant class, tapi di sini ternyata ada propertinya. Kalau yang instant classnya aja itu self. Jadi yang refer yang tadi bisa jelaskan, nge-refer ke dirinya sendiri itu apa? Self-nya tadi. Parameter self-nya. Oke, sampai sini udah ya, aman ya? Nah, Mister coba ini dulu deh, sembari pantau progresnya. Oke, silakan yang belum diselesaikan nomor 1 di ini dulu, dijawab dulu. Nabil, Riu. Widih. Udah selesai sila. Oke. Ada tanya? Oke, melek. Sila ada yang mau ditanyain? Aman? Nabil? Alvin? Riu? Haidar? Oke, mantap. Oke, bisa coba cek lagi progresnya. Kalau yang udah selesai di bagian pertama boleh nyoba yang di Knight and Dragon ya, Sila ya. Boleh banget, atau di tugas tambahannya boleh. Untuk yang Nabil, bagaimana Nabil? Tes Nabil, apakah soal Mister masuk? Untuk Nabil, halo Nabil. Mister lihat masih belum terbuka ya course-nya. Untuk yang kedua apa ya? Kedua itu ngapain? Oh, typing yang kedua. Oke. Yang kedua silakan diketik-ketik dulu. Nah, baru yang ketiga nanti ya. Kita ketemu di yang ketiga. Silakan nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan dulu. Nomor 1 seperti yang Mister contohkan di screen. Untuk Nabil, bagaimana Nabil? Apakah sudah terbuka course-nya? Yes, good job. Nomor 2 itu typing. Untuk yang nomor 1 Mister udah bahas di screen ya. Silakan kalau misalnya kesulitan untuk menentukan yang nomor 1 di bagian mana aja, bisa jadi referensi yang punya Mister. Nomor 2 masih yang typing. Silahkan diketik-ketik dulu supaya bisa lanjut ke yang nomor 3. Oke, nice. Haidar ada nomor 3, Alvin juga ada nomor 3. Nah, nomor 3 itu bagi yang udah sampai ke nomor 3 ya, Mister akan coba sedikit kasih hint bagi teman-teman yang sudah masuk di nomor 3.
Nomor 3 itu intinya ada bug, ya kan? Bukan bug, ini error. Nggak cuma bug tapi error. Ingat tadi bagaimana cara ngedefine kelas, bagaimana cara kita memasukkan metode di dalam kelas, tempatnya di mana, kemudian bagaimana cara kita men-setting properti. Terus terakhir adalah terkait dengan bagaimana cara kita memanggil metode dan instant initiate object kelasnya. Coba diingat-ingat tadi yang Mister udah sampaikan. Ini tinggal membetulkan itu aja. Kalau isiannya insya Allah udah aman. Tinggal bagaimana ini penulisannya yang bikin error. Sengaja dibikin error. Nah, ya coba dibetulkan. Yang sudah sampai ke nomor 3 ya. Mister kasih hint tadi. Yang belum sampai nomor 3 kerjakan dulu 1-2. Nomor 1 sudah Mister ada di depan, dia ada di screennya, bisa dilihat. Aduh, Nabil kenapa kok merah nomor 1? Oke. Kalau nanti teman-teman menemukan yang ada course-nya itu 1/2 atau berapa per 2 dan sebagainya, kalau udah sampai limit, lihat ke referensi Mister aja ya, supaya bisa jadi hijau. Karena sebenarnya nggak ada masalah, cuman sayang aja gitu. Kita bisa bahas bareng. Gak apa, nanya aja. Kalau misalnya ada yang bingung, kita akan bahas bareng. Oke, lanjut ke yang nomor 2 dan 3, silakan. Apakah sudah nomor 3 semua? Oke, masih Aidar, Jeremy, Aidar, Alvin sama Sila udah bintang. Oke, Mister penasaran. Mister mau coba cek yang bintang. Widih. Oke, mantap. Oke. Oke, mantap, mantap. Kalau udah yang selesai di bagian pertama, boleh nyoba yang di bagian keduanya ya. Silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Tadi Mister sampai mana nih? Oke. Coba cek nomor 3-nya apa udah clear? Oke, nomor 3 udah masuk nomor 3 semua secara umum. Oke, sekarang Mister akan coba pindah ke nomor 3. Nomor 1-nya udah clear semuanya. Nah, nomor 3 Mister akan coba bahas. Yang pertama penulisan kelas. Bagaimana cara kita membentuk kelas. Bukan pakai bahasa Indonesia ya. Ganti kelas. Nah, itu ya. Ini wajib operator ini ya untuk mendefine ini itu adalah ghost, ini adalah suatu kelas. Oke, kemudian ini kurung buka kurung tutupnya udah bener. Nah, sampai sini udah clear nih baris pertama. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Untuk menentukan konstruktor, tadi underscore-nya itu nggak cuma sekali ya teman-teman ya. 2 kali. Satunya juga sama, kanan kiri sama, 2 kali. Nah, kemudian di dalamnya ada parameter self, ya kan, yang wajib ada setiap metode yang ada di dalam kelas, baik itu konstruktor ataupun metode biasa, itu wajib ada self. Kemudian ada parameter tambahan yang kalau kita butuhkan. Ini kebetulan ada color dan nickname yang nantinya akan dipakai di baris keduanya udah clear ya. Propertinya. Propertinya apa? Color di define oleh dengan parameter color. Satunya lagi, lihat cara define propertinya ada self, jangan lupa. Nah, yang ketiga ini udah clear, yang keempat nih yang belum clear. Self nickname. Dimana nickname nanti akan diisi dengan parameter nickname yang ada di sini. Kebetulan sama nih, jadi nggak masalah. Mau sama boleh, beda boleh, nggak harus sama. Kemudian yang kelima sekarang, 1, 2, 3, 4 udah clear.
kelima. Lihat, kelima ini penulisan devnya itu sama sejajar dengan kelas. Padahal maksud di sini adalah print info ini merupakan metode dari Ghost. Dari Ghost ya. Ini kan kelas Ghost dimaksudkan untuk membuat hantu telah ditulis dan satu instan dengan properti orange, Clyde dan sebagainya. Kemudian informasi tentang instance ditampilkan di layar dengan menggunakan metode print info. Nah, berarti ini adalah suatu metode bukan fungsi. Masukkan dulu ke dalam kelas. Lihat cara Mister memasukkannya. Mister block semuanya. Kemudian Mister tap sekali. Tap. Dia akan otomatis masuk. Kalau dia mau mundur satu tab ke belakang, tahan shift, pencet tab secara bersamaan. Nah, ya, caranya seperti itu. Cara cepatnya. Kemudian kita lihat di baris kelima harus ada self-nya. Jangan lupa print info self. Kemudian ini sudah pada titik 2-nya udah clear. Yang baris ke-6 ngeprint warna tokoh. Nah, ini warna tokohnya ini nggak ada di sini ya. Nggak ada contohnya nih. Ini bentuknya harus sama seperti yang ini dia. Ada titik 2-nya. Kalau nggak ada titik 2-nya nanti nggak lulus automatic checknya. Warna tokoh. Ini nggak dijelasin di sini. Kemudian self color. Kita ingin mengambil properti color dengan menggunakan self-nya. Mengakses propertinya ya. Kemudian hal yang sama juga digunakan untuk yang nama panggilannya. Kita panggil dengan self nickname. Nah, setelah itu ini semua nanti akan kita initiate ke bagian tokoh. Ada kelas atau objek tokoh yang nantinya akan kita initiate dengan menggunakan, ini kan ghost ya, ini hantu ya. Ini nggak bisa pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Inggris nggak bisa ya, meskipun kalau kita ngerti gitu ya manusianya, kita harus tetap pakai yang ghost. Dimana ada dua argumen, orange dan Clyde. Orange nanti jadi color, Clyde jadi nickname. Nah, setelah itu kita minta untuk di print infonya kan. Nah, untuk ngeprint info jangan lupa kita butuh nggak cuman metodenya, tapi kelasnya apa yang udah kita initiate tadi, tokoh dot print info. Ini dia, dev print info, tokoh dot print info, karena tokoh ini udah kita initiate dengan kelas ghost. Ghostnya udah pakai yang tokoh lagi sekarang. Habis itu kita running. Nah, udah clear untuk yang bagian ghostnya ini ya, kebayang ya, yang warna tokohnya udah ada orange, kemudian nama panggilannya Clyde, sama yang tadi Mister contohkan di awal basic pada saat kita belajar kelas. Yang menjadi argumen ini akan diinitiate ke dalam masing-masing parameternya, dan di sini kebetulan dia ingin memanggil masing-masing propertinya atau variabel di dalam kelasnya dengan menggunakan operator self. Ada yang mau ditanyain nomor 3? Semoga bisa lebih terbayang lagi ya. Yes, gimana Rio? Sabar, saya share screen dulu. Oke, silakan. Nah, ini nih. Nah, yang Mister suka nih. Udah tokoh. Anjir. Ini udah tokoh. Wala cik. Sabar. Oke. Nah, tokoh print info. Nah, print info text service argument one was given. Kalau kita mau ngedefine method di dalam kelas punyanya Rio ya, lihat di baris kelima. Parameter apa yang wajib ada di dalamnya? Print info, parameternya wajib ada apa kalau di dalam kelas? Ada yang kurang nggak? Lihat di pada saat kita ngedefine konstruktor yang init, yang warna biru itu wajib ada ya. Berarti parameter apa yang belum ada di dalam baris kelima? Self-nya, yes. Karena kita nge-refer ke kelas kita. Jadi di baris kelimanya, di kelasnya, bukan di dalam pemanggilannya. Kalau pemanggilannya nggak ada yang kita masukkan. Jadi di baris kelimanya itu di dalam tanda kurungnya dev print info dalam kurung itu dituliskan self. Jadi itu parameter wajib untuk nge-refer ke dirinya sendiri. Nah, aman kan?
Yes, thank you, Mister. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Yes, Alvin, bagaimana? Mana? Sebentar. Mau share screen dulu. Ya, gimana Alvin? Ada yang mau ditanyain? Ini aku kok masih belum, ini kurang apa ya? Itu apa? Ghost object has no attribute color. Ghost object has not attribute color. Self dot color. Udah bener nih. Oh, baris kedua dicek. Saat kita nge-define konstruktor, penulisan init itu menggunakan 2 underscores. Jadi di sini dia itu nggak ngebaca konstruktor kita ceritanya Alvin, karena kita kurang pendefinisian konstruktornya. Ditambah 1 lagi underscore-nya supaya dia bisa ngebaca propertinya. Jadi tandanya dia sebagai properti adalah ada di dalam konstruktor kita. Di depan ditambah 1 lagi, di belakang juga ditambah 1 lagi. Yang depan belum ada tuh. Nah, sip. Sekarang coba running lagi. Nah, oke. Wajib hukumnya. Oke, sama. Jadi untuk konstruktor itu wajib hukumnya menggunakan underscore init underscore. Itu memang aturannya ya, implementasi code-nya kayak gitu, interpretasinya supaya dia bisa diterjemahkan oleh si interpreternya. Kalau nggak di-define kayak gitu, dia dianggap sebagai metode biasa aja. Boleh ya, metode itu bentuknya kayak gini boleh loh. Bentar, kita coba. Misalnya mau nambahin ya 1 lagi misalnya. Bentuknya metode kayak gini tuh boleh loh. Def underscore coba underscore gini, kemudian self. Boleh. Mister coba ya. Print ini metode kacau. Misalnya ya. Kemudian Mister mau ngeprint tokoh dot underscore coba underscore. Ini ya. Nanti harusnya munculnya seperti ini. Coba kita cek. Apakah berhasil? Sebentar. Kurung tutupnya. Belum ada. Nah, ini dia. Bisa kan? Jadi hati-hati. Beda kita membuat kayak gini sama yang kayak gini, itu artinya beda. Kalau kayak gini dia sebagai konstruktor, bukan sebagai konstruktor tapi metode biasa. Tapi kalau ada underscore 2 gini, dia sebagai konstruktor. Kita tes lagi yuk. Kita samain persis. Init ya. Beda cuman 1 underscore nih di belakang sama depannya. Kemudian Mister coba di sini kita panggil init. Masih bisa nih. Jadi hati-hati. Ini bisa jadi konstruktor kalau kita jadi metode biasa kalau kita kurang ini nih. Makanya dia nggak ngedetek self-nya tadi. Itu alasannya. Oke, semoga kebayang. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, belum ada. Coba Mister cek dulu apakah ada yang sudah masuk ke nomor 4 semuanya. Oke, nomor 4 semua. Tinggal Nabil. Silahkan dulu Nabil untuk yang nomor 3. Bentar. Nomor 3 ini nggak pakai ini ya, nggak pakai init ya. Bentar Mister balikin dulu. Ini tadi Mister mencontohkan saja. Nggak pakai init. Oke, jadi bentuknya kayak gini saja. Oke, kita coba running dulu. Apakah sudah kembali seperti semula? Yes, warna toko orange, nama panggilan Clyde. Oke, bentuknya kayak gini ya Nabil ya. Kalau mengalami kesulitan untuk yang nomor 3. Sekarang kalau yang nomor 4 itu nah dia nih hanya akan menambahkan kode print info. Nah, print info itu mengambil properti yang ada di dalam konstruktor ya teman-teman ya. Bagi yang sudah masuk ke nomor 4 silakan dikerjakan. Mister coba kasihin. Print info di sini adalah menuliskan apa yang sudah kita tentukan propertinya di bagian konstruktor. Nama panggilannya itu bisa teman-teman lihat di bagian tipsnya. Ada di situ contoh teks untuk disalin. Bagi yang udah nomor 4 ya, silakan Mister coba kasihin di sini.
di copy aja di situ, kemudian disesuaikan. Printnya sesuaikan dengan nickname, color, feature sama speednya. Setelah itu di bagian bawah itu untuk output informasi tentang tokoh yang diberikan. Nah, itu dimasukkan bagaimana cara kita ngecek bagian mana sih dari list ini yang nantinya akan mencetak info dari yang sudah diinput oleh user. Apakah Blinky, Pinky, Inky, atau Clyde. Tuh. Jadi cuman itu aja. Semoga kebayang. Yes, sip, mantap. Oke, nomor 3 bagaimana nomor 3? Udah aman semua? Nomor 4. Oke, Nabil bagaimana nomor 3? Yang nomor 4 silahkan dicoba. Mister mau cek coba. Yang nomor 4 tadi ada Alvin, Ryu, sama Haidar tadi nomor 4 kayaknya. Nabil gimana? Aman Nabil? Nomor 3? Adakah butuh bantuan? Wih. Mantap, Sila. Oke, Mister coba cek dulu yang punya Sila. Oke. Waduh. Jadi game master nih kayaknya Sila nih. HP-nya 9999. Boleh. Jadi Sila udah mencoba yang bagian kedua untuk membuat game Cash and Night ya kalau nggak salah. Jadi di situ Sila mendefine HP-nya besar banget, punya Sila sendiri 999. HP-nya sama ininya, entah jurusnya juga kayaknya attack-nya juga ngeri juga tuh 999. Makanya aku bilang Mister bilang game master tadi. Ya oke, yang nomor 4. Yang nomor 4 gimana? Kalau game master bebas. Mau ngecit mah bebas. Admin dia. Oke, kita lagi dulu nomor 4 ya, nomor 4. Apakah ada yang kesulitan Kak yang udah ngerjain nomor 4? Yang sedang mengerjakan nomor 4. Di bagian mananya? Kalau ada boleh screencast jadi Mister bantu. Loh, Iya nih, gak berasa ya. Perasaan tadi Mister ngomongnya masih bentar deh. Udah mau 12:30 nih kalau di tempat Rio di sana ya. Di Mister di sini udah mau 11:30. Iya, udah mau 11:30. Oke, kita coba bahas yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nanti kalau Nabil ada yang mau ditanyakan nomor 3, resen aja. Mister nggak pindah. Ini Mister pindah tab aja. Jadi nomor 3 itu masih tetap ada di situ nanti. Tinggal nanti Mister akan pindah ke tab nomor 3-nya. Oke, bagi yang sudah nomor 4. Nah, di sini tadi Mister menyampaikan bahwa ini harus dicek lagi nih. Karena kita kan kondisinya untuk memperbaiki dan menyelesaikan program ya. Lihat di bagian pertama, ini mengecoh sekali pakai bahasa Indonesia. Kelas pakai bahasa Inggris ya, kelas CLASS bukan KELAS. Kemudian konstruktornya kita cek dulu udah aman, sampai ke bagian properti udah clear. Underscore-nya pastikan 2 ya teman-teman ya, jangan cuma 1 supaya jadi benar-benar jadi konstruktor. Nah selanjutnya kita mau mencoba untuk menuliskan metode print infonya. Kita define dulu method print info, jangan lupa dalamnya ada self. Kemudian apa yang harus diprintkan di sini? Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini outputnya kan dia akan memunculkan nama panggilan, warna tokoh, strategi dan kecepatan. Ya kan ketika dia
si usernya memasukkan kata Blinky. Berarti dia akan mencari nih, ada nggak yang sama yang tulisannya itu nama ghostnya itu yang Blinky. Kalau ada, maka dia akan mencetak untuk print infonya, kan gitu algoritma awalnya. Ya, kebayang ya sampai sini ya. Nah, setelah itu kita cek di bagian tips. Di sini sebenarnya udah ada. Nah, teman-teman tinggal copy aja ini. Kemudian paste di sini. Kita sesuaikan dulu. Setelah itu kita print masing-masing. Kita kasih tanda kurung, tanda petik. Sama juga bawahnya, print. Tanda kurung, tanda petik. Strategi, print. Tanda kurung, tanda petik. Sama terakhir, print. Tanda kurung, tanda petik. Oke. Semua yang akan kita cetak sudah kita siapkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di programnya, dia akan mencetak itu masing-masing nama panggilan itu sesuai dengan apa yang kita set up di sini. Kalau nickname itu Blinky, kalau color itu yang merah ya kan, warna tokoh merah. Kalau pemimpin ini adalah feature pemimpin. Kemudian speednya 10 ini. Nah, berarti kita di sini memanggil masing-masing properti kan? Karena lihat ini udah di-assign ke parameternya masing-masing nih. Color, pemimpin ke feature, speed ke 10 ke speed. Nah, berarti kita panggil aja koma, kita gabungkan self dot nickname koma self dot color koma self dot feature. Kemudian terakhir self dot speed. Nah, untuk mendapatkan masing-masing isian ini tadi ya teman-teman ya, yang Blinky, merah, pemimpin, dan 10. Kalau si inputnya ini kebetulan itu adalah nama Blinky ini, persis tulisannya kayak gini, Blinky. Oke. Nah, sekarang kita coba cek bagaimana cara kita mendapatkan ini. Udah selesai ya bagian infonya, udah oke seperti ini. Sekarang bagaimana kita mendapatkan yang di input ini, nanti dicek dulu apakah dia bener nggak sama dengan yang ada di sini. Kalau ada yang ada di sini, dia print info. Kalau enggak ada print info. Kan gitu kan logiknya tadi di awal. Kita buat for ini kan ada, kita punya list karakter nih. Kita buat loop di sini. Characters. Kita ambil ininya, x-nya kita hilangin. Kita ambil sebagai variabel karakter. In characters. Dari seluruh list karakternya, kita mau cek kalau karakter nickname kita kan mau ngecek berdasarkan ininya kan, nickname-nya kan. Berarti kita panggil karakter nickname-nya sama dengan name yang ada di sini yang udah kita ketik tadi by user. Maka apa yang terjadi? Kita tinggal print info. Nah, print infonya itu milik siapa? Milik kelas ghost. Dimana ghost ini itu udah kita define ke dalam masing-masing karakter ini ya, di dalam list karakter sini. Oke, sampai sini bayang ya. Kita define ke masing-masing karakter di sini dan kita append, masukkan ke dalam satu-satu karakternya. Nah, karakter yang ada di sini itu kita buat repetisi dengan variabel karakter. Jadi print info ini bukan lagi kita refer ke ghost karena udah kita initiate ke bagian karakternya. Ya toh? Nah, karakter ini kita udah dapat satu-satu data karakternya dengan menggunakan variabel karakter. Jadi ini karakter dot print info. Ya, sekarang kita coba running. Misalnya in key. Tab. Is not defined. Kenapa? Oh, ini kok. Oh, maaf. Typo. Inky. Nah, ya muncul ya. Nama panggilannya Inky, biru dan sebagainya. Sekarang kalau yang lain Clyde. Nah, sekarang kalau misalnya di luar itu Lukman, nggak ada yang muncul. Kenapa? Karena kita nggak memunculkan memang. Yang kita seleksi hanya ini. Kalau mau kita tambahkan, misalnya nih, tapi ini automatic check ya. Automatic check, jangan ditambah-tambahin apapun.
biarlah seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau copy ini kemudian mau ditambahkan, kalau dia nggak ada di dalam karakternya, dimunculkan pemberitahuan karakter tidak ada, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di automatic check jangan, sesuaikan aja dengan yang diminta. Oke, jadi gini ya, udah clear ya. Sekarang kita coba pakai yang checklist. Kita ketikkan Blinky. Bismillah. Oke. Clear ya di bagian selesaikan programnya, udah oke nih. Wele. Panas serius siang-siang, kenapa nggak sore aja ntar mainnya. Nomor 4 seperti ini kira-kira. Coba sekarang mau cek dulu teman-teman yang lain bagaimana. Oke, Nabil. Bagaimana Nabil? Nomor 3. Nomor 3 ada yang kesulitan Nabil? Boleh share screen supaya Mister bisa bantu. Bagian mana Nabil? Nabil gimana Nabil? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nomor 3 dan 4? Sudah clear? Nah, konsep yang sama ini nanti bisa teman-teman aplikasikan nanti pada saat mengerjakan yang pekerjaan bonus yang bintang atau yang bagian kedua nanti. Ini sepertinya nggak cukup nih waktunya. Udah setengah 12. Nanti Mister akan coba bagikan untuk yang nomor 4. Yang bintang ke berapa nih? Ke 1 sama yang bagian kedua di hari Senin, Selasa deh. Rabu. Supaya Mister tahu dulu bagaimana pengerjaan teman-teman untuk yang bintang sama yang nomor 2-nya kalau mau coba ngerjain. Utamanya yang nomor 2-nya, bagian keduanya dulu. Kalau yang bintang kan bonus ya. Kalau misalnya teman-teman lagi free, monggo silakan dicoba yang bintangnya karena bagus banget buat latihan teman-teman di rumah. Kalau yang angka 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu yang wajibnya. Jadi ntar Mister akan coba lihat yang di bagian nomor 2. Selasa aja deh. Selasa Mister akan coba bagikan code-nya. Baik itu yang bintang ataupun yang nomor 1-nya jika memang ada permasalahan di bagian keduanya. Jadi di bagian kedua nanti teman-teman akan mencoba untuk membuat game sederhana. Game sederhana. Dengan menggunakan kelas. Jadi kelasnya nanti dia akan ngedefine hero pertama, hero kedua apa, kemudian nanti hero pertama serang hero kedua. Hero kedua kalau belum habis HP-nya nanti serang lagi sampai HP-nya habis. Nah, siapa yang habis duluan itulah yang kalah. Lagi apa nih? Rio. Lagi maksudnya yang bentuknya kayak gini, kelas kayak gini. Dia masih oh gak jadi. Siap. Udah mengerti. Udah aman ya? Oh berarti ada ini ya tadi ya. Ada yang error tadi ya. Aman. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Hati-hati dalam pendefinisian konstruktor, ya kan? Underscore itu jumlah underscore akan mempengaruhi banget. Konstruktor itu underscore depan belakang tuh harus 2. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau enggak nanti akan dianggap sebagai metode biasa, bukan sebagai konstruktor. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini teman-teman udah masuk ke nomor 4 dan 3 ya. Untuk yang sila yang mengerjakan yang di Case Knight and Dragon yang bagian keduanya. Nanti silakan teman-teman utamakan dulu yang kelas sama case-nya yang Knight and Dragon supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan ini ya latihan yang cukup karena kelas ini nanti teman-teman akan selalu pakai nih ke depannya. Kalau teman-teman
masuk ke modul berikutnya, atau mungkin nanti lanjut ke bagian Python berikutnya, Python Pro yang kedua, itu kelas tuh pasti dipakai. Karena kalau nggak pakai kelas, kodenya makin akan lebih rumit dan kemungkinan besar bakalan lebih panjang kayaknya. Karena kalau dengan kelas kita cukup memanggil nama kelasnya aja kalau kita butuh. Atau kalau kita butuh metodenya, kita cukup panggil metodenya aja. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Clear ya? Kebayang ya, paling tidak untuk basicnya teman-teman kebayang ya bagaimana cara mendefine kelas. Nah, kalau yang list ini kan kita sebenarnya udah belajar di yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi list itu bisa direpetisi ya, diiterasi. Kalau dia itu ternyata banyak, kemudian kita iterate dengan menggunakan nama variabel sembarang. Kalau di sini kan nama variabel Mister kan yang karakter itu ya, nggak pakai S. Itu bisa diganti X, Y, Z, I, B, C, D dan sebagainya boleh. Tapi yang jelas kalau bisa yang bermakna supaya kita ngerti. Karakter nickname kan gampang kan memahaminya. Oh, ini berarti namanya si karakternya apa gitu kan. Kalau dia sama dengan yang diinput oleh name yang dari user, maka dia harus diketik atau dikeluarkan output yang berupa print informasinya si karakter gitu kan. Lebih enak ngejelasinnya. Tapi kalau kita pakai X, Y, Z misalnya for X in karakter X nickname, ya nggak apa-apa, program bakalan paham, tapi kitanya yang orang manusianya yang agak loading gitu. Oke, clear. Yang lainnya gimana? Haidar, Alvin, Nabil, dan Sheila. Sheila kayaknya super clear ya, kayak udah aman ya. Oke, nice. Haidar juga udah oke. Alvin dan Nabil aman juga. Oke, Alvin nomor 4. Coba Mister cek. Silakan screencast. Yes. Gimana? Apa yang nggak bisanya? Nomor 4. Oh, ini udah benar nih harusnya. Oh, lihat di baris ke-12. Strategi yang digunakan tokoh yang di baris ke-12 yang punyanya Alvin itu ada spasi. Gak boleh ada spasi. Yes, coba di running lagi. Apakah masih bermasalah? Oke, good job. Mantap. Oke, jadi hati-hati ya. Print itu wajib sama persis. Kalau kita ada instruksi untuk ngeprint, itu wajib ada ini. Sama-sama Alvin. Wajib sama persis nilainya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Sila mungkin? Aman Sila di sana? Night and Quest-nya udah oke? Night and Dragon ya, Quest Night and Dragon. Night and Quest, sorry. Lagi proses, berarti aman. Oke Sila, siap. Nice. Oke, kalau gak ada lagi yang mau didiskusikan dan ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up mengenai kelas. Jadi barusan kita udah belajar mengenai kelas, dimana kelas ini dia sekali lagi mereplika objek real yang ada di dunia ini. Gambarannya kayak gitu tadi, yang kayak kita mencoba untuk mendeskripsikan kelinci dan kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah properti atau variabel yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah tingkah lakunya atau perilakunya. Kalau di dalam kelasnya disebutnya metode. Nah, di dalam pendefinisian properti kita gunakan konstruktor. Di mana konstruktor itu wajib hukumnya wajib. Ini nggak boleh ditawar-tawar. Kita gunakan def spasi underscore init underscore-nya 2 kali ya teman-teman ya, jangan lebih jangan kurang. Kalau lebih atau kurang dia akan dianggap sebagai metode biasa, nggak jadi konstruktor. Oke ya. Dan di dalam kelas kita bisa manggil metodenya, bisa panggil propertinya, baik itu di luar kelas ataupun di dalam kelas. Semuanya bisa. Penentuan parameter
kita tentukan di dalam konstruktor, tidak di dalam kelasnya, tapi di dalam konstruktornya yang bagian init tadi, supaya nanti bisa kita isikan argumen apa yang perlu yang perlu kita setup di dalam kelasnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Mister sampaikan pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang belum selesai di bagian tugas wajibnya, coba diselesaikan dulu sampai di hari Selasa. Mister akan tunggu bagaimana progresnya. Nanti Mister akan bagikan code-nya untuk yang di bagian ini ya, di bagian wajibnya dan bagian bintangnya di hari Selasa itu juga. Supaya nanti bisa jadikan referensi buat teman-teman berlatih di rumah. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk belajar bareng bersama Mister di kelas Python Pro ini untuk materi kelas atau pengenalan pemrograman berorientasi objek. Next time kita akan coba yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk sekali lagi dicoba bagian bonusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye next week. Bye bye. Halo, ya yuk Mister. Oke, sama-sama. Sama-sama Sila.